Jadi ini yang bagian dalam. Iya. Terima kasih loh Kang Maman sama. Wow. Duaan. Wow, luar biasa. Ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka konsolidasi dan perdamaian. Kang Maman coba deh. Kang Maman, kita bisa mengartikannya seperti apa nih? Komunikasi antara kedua kubu, duduknya sebelah-sebelahan. Tadi saya lihat bahkan ada agak rangkul-rangkulan, saling bertukar apa tadi ya? Bertukar apa sih tadi tuh? Kartu nama? Kartu nama. Oh. Saya lihat dia lagi berkompromi supaya DPR itu isinya orang-orang milenial. Boleh. Kang Maman dulu. Di sini ya. Oke. Boleh nih duduk. Oh sini, oke. Ya, di sini aja. Kayak kampanye kita, Bos. Gorengan. Saya seneng banget. Apa mereka ngeliat gorengan? Iya katanya. Maksudnya disajikan gorengan tiap Kita hari. juga gitu. Atau maksudnya kita goreng-goreng politik? Oh, jangan. Jangan politik. Kalian lagi ngobrol apa lagi debat? Apa? Lagi ngobrol apa lagi debat? Belum disuruh Mbak Ina ya? Iya. Emang ini ada Jadi kalau debat? disuruh mau debat? Enggak lah. Boleh kita bikin debatnya mereka ya? Iya, Kita challenge accepted. Kita buatin debat ya buat mereka kalau gitu. Tapi ya. kita agak kecele ya kayaknya. Maksudnya kita selama ini melihat mereka berdebat. Nggak taunya di sini nongkrong berdua. Iya, nggak ngabarin ternyata janjian berdua, ngopi bareng, ngeteh bareng, Emang harus ngegoreng gitu karena bareng. politik jangan baper, betul nggak? Ya politik kan silaturahmi lah. Betul. Ini kan abang saya. Betul. Ini adik saya tapi ketua BEMU, ini cuma mahasiswa biasa, harus respect lah sama Oh, kita dia. reunian UI. Reunian UI, betul. Dari Tapper pindah ke BEMU. Tapi ini menarik ya, kalau misalnya ngelihat aslinya begini kan akrab, saling bertukar ide. Kalau di media sosial Mbak Nat, kamu ngelihatnya gimana? Apalagi pasca debat nih, kan bisa dibilang klimaks atau justru malah anti klimaks kemarin tuh. Kalau justru klimaksnya itu ya, saya bagi beberapa kelompok ya di Twitter, netizennya ada beberapa kelompok, yaitu ada kelompok pendukung dari kedua kubu dan non pendukung. Artinya mungkin bisa saya katakan yang non pendukung ini memang belum tentu mereka swing voters atau undecided voters, cuman mereka belum seberani itu untuk menunjukkan suara dukungan ke salah satu pihak. Ini ada loh yang dari Litbang Kompas bentar nih. Oh, iya, Kamu iya, tunjukin iya. sesuatu. Nah, Ini juga diambilnya sebenarnya sebelum ya, untuk Sini melihat sebelum bagaimana. debat, 73,6% responden jadikan debat pertama pertimbangan Masih dalam nengok, Maman. memilih. Atau kita berdiri gini juga boleh deh, kita kasih lihat bahwa memang Litbang Kompas ini melihat 73,6% responden menjadikan debat pertama pertimbangan dalam memilih. Walaupun kalau kita lihat masih kata-kata akan mempertimbangkan ya Kang Maman. Tapi kalau melihat angkanya kan besar nih, 73. Sangat besar. Kalau melihat kalau saya baca di korannya, baca di Kompas, jumlah daerah yang disurvei pun sangat luas. Sangat luas ya. Dan kelihatan bahwa anak muda masih banyak yang berada di posisi tadi, swing voters. Kalau lihat tulisan Burhan Muhtadi di Kompas pun, masih ada 25,4% orang yang belum memastikan akan memilih siapa. Oke, jadi Jadi itu sangat undecided. berpengaruh. Baik yang sudah punya pilihan tapi masih bisa pindah, baik yang sama sekali belum. 19,2 dan 6,2. Jadi hampir 25,4% yang masih akan bisa berubah oleh debat-debat yang akan berlangsung 4 kali lagi. Oke. Ya, tapi dengan angka 73,6% itu kan tinggi ya Kang Maman ya. Padahal sebelumnya banyak banget orang yang bilang, nggak bakal seru, orang udah ada kisi-kisi lah, udah ada apalah, udah ada bocoran soal, udah banyak drama. Kalian kaget nggak sih? Berarti itu emang benar-benar nunjukin bahwa penting banget kan gitu. Ya bang, sweet dulu kita. Sweet Jepang, sweet Indonesia. Sweet Jepang. Sweet Indonesia lah. Oke, nanti bilang antek asing. Netizen kritis bilangnya antek asing lagi. Sweet. Nah, gua kalah. Gua duluan. Iya Oke. dong. Abang yang baik. Ini dalam perdebatan kita nih mau milih presiden. Kita itu kan kalau misalnya mau beli TV ya di toko elektronik, dari kardus sebelum kita bawa pulang kita cek, kita colok dulu kan tes. Coba dulu gitu Coba ya. dulu sama. Apa enggak? Mungkin Bro udah tahu milih siapa, saya juga udah tahu milih siapa. Tapi banyak yang belum tahu nih. Memang harus ada forum itu untuk ngetes, ngejajal. Karena kalau semua orang bicara bagus-bagus atau berpakaian paling rapi atau rambut paling polem gitu, semua orang bisa. Tapi kan ngomong gagasan itu yang ditunggu kita semua kan. Jadi ya saya nggak kaget sih. Meskipun itu banyak yang menyaksikan, kisi-kisi ini kan apalan gitu ya. Tapi wajar lah ada kritik-kritik gitu. Sesuai harapan Valdo? Ya kalau saya sih ngelihat nih karena debat ada 5 ya.
Ada 5 kali. 5 Dan kali ini ya? debat paling panjang kayaknya. Ya menurut saya ini pemilu yang paling panjang nih. Jadi kalau menurut kami tuh debat pertama itu nggak ngubah apa-apa. Justru debat pertama itu adalah kesempatan kandidat itu ngomong ke konstituennya, ke pendukungnya. Jadi kalau kita melihat ya memang betul orang memilih berdasarkan debat. Itu betul sesuai dengan prediksi kami. Jadinya kemarin kami meyakinkan bahwa kita akan berusaha untuk ngomong ke pendukung kita juga, while di satu sisi kita harus ngomong ke swing voters yang masih belum menentukan pilihan. Jadi dari kami melihat debat pertama kemarin ya Pak Jokowi ngomong ke pendukung dia, Pak Prabowo juga ngomong ke pendukungnya. Dengan segala kesalahan ngomong masing-masing itu jadi bahan serangan masing-masing di media sosial yang disampaikan oleh Mbak tadi. Betul. Ya kan? Betul. Ya ada yang digoreng di bagian A, digoreng di bagian B. Ya itu dapat amunisi, Bos. Biasanya amunisi dari kita yang salah ngomong berdua, sekarang dari capresnya. Kita kan politisi muda suka banyak salah, cepet banget ditangkap nanti di blow up. Nanti kita dimarahin sama yang lebih senior. Dipotong-potong, lu dibully, dipotong-potong, gue Betul. dibully. Kayak misalnya nih, saya pernah diskusi sama beliau. Ada propnya kopi. Saya emang suka banget kopi, apalagi kopi Indonesia paling top lah. Toraja, si biak-biak saya suka. Saya banyak minum kopi dong, netizen. Iya. Wah, nih Bang Rian abis sama Valdo, dia grogi dia minum kopi terus gitu. Itu menaikkan rating Valdo atau rating Rian? Rian dong. Ini siapa yang endorse siapa? Siapa yang endorse siapa? Jangan tanya ke orangnya, tanyanya ke ini dong yang memantau di media sosial. Iya, emang gitu ya, Lebih keren Mbak? mana akhirnya? Ya sebetulnya masyarakat netizen muda milenial yang selama ini menjadi sasaran dari kedua pihak sebenarnya tidak begitu terpengaruh dengan yang namanya manuver serangan Mohon maaf tadi ya, nggak terlalu terpengaruh ceritanya. mau misalkan ada istilah genderuwo keluar, sontoloyo keluar, itu justru yang ngerame-rameinnya ya circle itu sendiri gitu, circle kubu-kubu pendukung capres paslon pertama dan yang paslon kedua seperti itu. Oke. Jadi artinya apa nih? Kalau misalnya ada satu pendapat yang mengatakan bahwa debat tidak terlalu mempengaruhi swing voters maupun undecided voters. Ini kan dua kategori yang masih jadi inceran ya artinya ya. Tapi di sisi lain juga mengatakan tadi Litbang Kompas juga bilang kalau di total sekitar 44,7% ini justru kalau di jumlah totalnya 87 juta. 80 juta pemilih ini mereka justru malah menanti. Mereka memedulikan konten, Kang Maman. Setuju. Kalau kita lihat dibandingkan 2014 naik 12% orang yang tertarik dengan debat pertama. Artinya mereka makin sadar bahwa debat itu penting. Persoalannya kemudian ketika kita lihat siapa yang tertarik, justru orang yang pendidikannya makin tinggi yang makin tertarik. Oke. Mereka justru ingin tahu konten. Jadi saya bisa paham betul bahwa terutama di generasi pemilih perdana, pemilih pemula yang lahir tahun 98 ke atas itu, mereka terbagi dua. Ada yang betul-betul seperti anak kecil, pemula betul, beda dengan pakar. Ketemu permen yang penting manis, dia langsung cecap. Dia nggak peduli dibuat dari apa, dia nggak peduli ke Nanti depannya gigi bikin bolong dia atau tidak. sakit gigi, nggak penting. Yang mempengaruhi dia lingkungan keluarga dan peer groupnya. Tapi ada juga yang sudah punya tingkat kecerdasan politik yang tinggi, yang tahu betul bahwa yang dia cari, yang punya integritas, yang dia cari tokoh yang punya kesadaran diri kapan harus bicara, kapan tidak, yang bisa mengeksekusi, bisa punya rencana, dan juga yang punya empati. Jadi jangan kira kebencian-kebencian itu menarik dia. Justru dia mencari siapa yang lebih memberikan empati pada orang lain. Kalau kita punya kecerdasan politik. Pertanyaannya itu muncul nggak di debat kemarin? Hal-hal yang diinginkan sama tadi ya, yang inginnya konten, nggak cuma manis-manisnya aja, kelihatan nggak? Nah Cuma itu 3 tuh menit komentar. yang dibilang Valdo tadi, yang digoreng justru kelemahan masing-masing lawan. Tapi gini juga Pak Maman. Jadi memang kalau saya lihat kandidat berusaha meyakinkan pertama pendukungnya, Ya. yang kedua mungkin orang-orang yang selama ini belum tersentuh. Kan ini langsung kandidatnya. Biasanya kan lewat juru bicara seperti kami. Jadi misalnya bagaimana Pak Jokowi menunjukkan ketegasannya, bagaimana Bang Sandi cium tangan, Pak Prabowo joget. Nah itu mungkin sisi-sisi lain yang mungkin mereka nggak sempat lihat ya aslinya kan. Khususnya untuk kandidat kami yang memang sering diasumsikan otoriter misalnya kan. Jadi ya that's the real politician, ya, itulah kandidat kita. Dengan segala ya Pak Jokowi pas terakhir ngelipat tangannya, saya siap gitu ya. Pak Prabowo ada dengan beberapa gimmick-gimmick lain, Bang Sandi mijitin, ya kami begini gitu loh. Jadi memang ada sisi-sisi emosional yang memang itu menurut saya otentik ya. Betul, otentik. Pada akhirnya di pressure yang tinggi dalam 3 menit harus sampaikan gagasannya.
orang riuh rendah gitu ya. Kalau kita lihat kan kemarin di Iya. hostnya kalau harap tenang gitu. Akhirnya otentik. Nggak tahan. ada yang lebih terkenal dari capresnya di hari itu ya kan. Akhirnya orang bisa bilang keluar spontan, asli bener, otentik. Otentik. Itu Walaupun bagusnya rating debat. share-nya cuma 3,4 dan berada di posisi 7, walaupun tetapi viralnya di media sosial nomor 1. Tahan kamu. Tahan. Sebentar, saya siap-siap dulu. Saya ambil kopi. Buat Kak Maman, selamat ya. 180 juta orang yang punya handphone hari ini kan, dan milenial ada di sana 60-70%, sementara kami yang kolonial masih terikat juga pada Saya nggak televisi. ngomong loh.